Jumpa lagi dengan channel Galuh Bayuardi. Kali ini kita melanjutkan mata kuliah Antropologi Kesehatan dan merupakan video kedua, setelah video singkat pertama tentang pengertian antropologi kesehatan yang sempat ditayangkan pada awal semester ini. Video kali ini kita akan membahas dan menceritakan tentang pengertian antropologi menurut beberapa ahli. Baiklah kita mulai. Menurut Weaver, antropologi kesehatan adalah cabang dari antropologi terapan yang menangani berbagai aspek dari kesehatan dan penyakit. Weaver, 1968, 1. Hasan dan Prasad berpendapat bahwa antropologi kesehatan adalah cabang dari ilmu mengenai manusia yang mempelajari aspek-aspek biologi dan kebudayaan manusia, termasuk sejarahnya, dari titik tolak pandangan untuk memahami kedokteran, medical, sejarah kedokteran, medico-historical, hukum kedokteran, medico-legal, aspek sosial kedokteran, medico-social, dan masalah-masalah kesehatan manusia. Hasan dan Prasad, 1959, 21-22. Sementara Hochstrasser menyatakan, antropologi kesehatan adalah pemahaman biobudaya manusia dan karya-karyanya, yang berhubungan dengan kesehatan dan pengobatan. Hochstrasser dan Tapp, 1970, 245. Berikutnya kita lanjutkan kronologi atau sejarah dari antropologi kesehatan. Pada tahun 1849 Rudolf Virchow, ahli patologi Jerman terkemuka, yang pada tahun 1849 menulis apabila kedokteran adalah ilmu mengenai manusia yang sehat maupun yang sakit, maka apa pula ilmu yang merumuskan hukum-hukum sebagai dasar struktur sosial, untuk menjadikan efektif hal-hal yang inheren dalam manusia itu sendiri sehingga kedokteran dapat melihat struktur sosial yang mempengaruhi kesehatan dan penyakit, maka kedokteran dapat ditetapkan sebagai antropologi. Namun demikian tidak dapat dikatakan bahwa Virchow berperan dalam pembentukan asal-usul bidang antropologi kesehatan tersebut. Munculnya bidang baru memerlukan lebih dari sekedar cetusan inspirasi yang cemerlang. Tahun 1953 sejarah pertama tentang timbulnya perhatian antropologi kesehatan terdapat pada tulisan yang ditulis Caudil berjudul Applied Anthropology in Medicine. Tulisan ini merupakan tour de force yang cemerlang, tetapi meskipun telah menimbulkan buku antropologi kesehatan antusiasme, tulisan itu tidaklah menciptakan suatu subdisiplin baru. Tahun 1963 10 tahun kemudian, Scott memberi judul, Antropologi Kesehatan, dan Paul membicarakan, ahli antropologi kesehatan, dalam suatu artikel mengenai kedokteran dan kesehatan masyarakat. Setelah itu baru ahli-ahli antropologi Amerika benar-benar menghargai implikasi dari penelitian-penelitian tentang kesehatan dan penyakit bagi ilmu antropologi. Sebagai subdisiplin antropologi kesehatan ini adalah dengan munculnya tulisan yang dibuat Pearsall, 1963, yang berjudul Medical Behavior Science yang berorientasi antropologi, sejumlah besar, 3.000 judul, dari yang terdaftar dalam bibliografi tersebut tak diragukan lagi menampakkan pentingnya sistem medis bagi antropologi. Perkembangan berikutnya dirumuskan menjadi antropologi kesehatan ilmu yang mempelajari sosiokultural dari semua masyarakat yang berhubungan dengan sakit dan sehat sebagai pusat dari budaya, di antaranya objek yang menjadi kajian disiplin ilmu ini adalah 1. Penyakit yang berhubungan dengan kepercayaan, misfortunes. 2. Beberapa masyarakat apes, sial, atau kurang beruntung disebabkan oleh kekuatan supranatural maupun supernatural atau penyihir. 3. Kelompok healers ditemukan dengan bentuk yang berbeda di setiap kelompok masyarakat. 4. Healers yang mempunyai peranan sebagai penyembuh. 5. Perhatian terhadap suatu keberadaan sakit atau penyakit tidak secara individual, terutama illness dan sickness pada keluarga ataupun masyarakat. Jauh sebelum apa yang disimpulkan ahli-ahli antropologi pada akhir abad 20, pada tahun 1924 WHR River, seorang dokter, menyebutkan bahwa kepercayaan medis dan prakteknya tidak dapat dipisahkan dari aspek budaya dan organisasi sosial yang lain.
Ia menyatakan, praktek medis primitif mengikuti dari dan membuat pengertian dalam syarat-syarat yang mendasari kepercayaan medis. Ia juga menyatakan keberadaan tiga pandangan dunia yang berbeda, gaib, religi, dan naturalistik, dan menghubungkan sistem-sistem kepercayaan, dan tiap-tiap pandangan memiliki model perilaku medis yang sesuai. Dan semakin berkembang dengan orientasi teoritisnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Aker Kenseth, seorang dokter dan ahli antropologi, orientasi teoritisnya diungkapkan dalam bentuk 5 generalisasi yaitu 1. Studi signifikan dalam antropologi medis bukanlah sifat tunggal melainkan konfigurasi budaya secara keseluruhan dari masyarakat dan tempat di mana pola medis berada dalam totalitas tersebut. 2. Ada begitu banyak pengobatan primitif. 3. Bagian dari pola medis, seperti yang ada pada keseluruhan budaya, secara fungsional saling berkaitan. 4. Pengobatan primitif paling baik dipahami dalam kaitan kepercayaan dan definisi budaya. 5. Manifestasi pengobatan primitif yang bervariasi seluruhnya merupakan pengobatan gaib. Cukup sekian video ini, sampai jumpa dengan video-video lainnya baik dalam pembahasan mata kuliah ini ataupun mata kuliah dan konten lainnya. Terima kasih.